Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa mengenai kelas. Silakan nanti berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u doana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ustaz pengen absen satu persatu. Ustaz pengen tahu siapa yang hadir, siapa yang sudah hadir. Baik, untuk yang pertama Rashid. Pertama kalau hadir ya. Rashid. Lanjut Zahir. Apa yang untuk panggilannya semua? Baik, kita kembali mengulang pembelajaran ilmu tajwid. Ada yang masih ingat dengan tahqiq? Apa itu tahqiq? Ada yang ingat dengan tahqiq? Kita mengulangi pembelajaran yang telah lalu. Ada yang masih ingat dengan tahqiq? Apa yang masih dengan tahqiq? Yang kau angkat tangan. Tahqiq ialah membaca dengan sangat pelan untuk pemula atau lansia. Berarti tahqiq ini dianjurkan untuk bagi seorang yang mau belajar membaca Al-Quran dan yang mau lanjut usia. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan orang yang sudah lanjut usia itu akan dua kali lipat kemampuan kita untuk mengajari. Baru selanjutnya ada yang namanya tartil. Ada yang masih ingat tartil? Tartil itu ialah membaca Al-Quran dengan pelan. Itu namanya tartil. Membaca Al-Quran dengan pelan dan benar. Lanjut, ada tajwid. Catat ya. Tajwid ialah membaca Al-Quran dengan sedang. Nah, ini biasanya digunakan untuk imam sholat. Nanti kalau membaca ketika imam sholat, membacanya tahqiq dibuat, nanti jamaahnya berkeluh kesah, mengeluh nanti lama kali gitu. Jadi standarnya itu menggunakan tajwid. Tajwid itu membaca Al-Quran dengan sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, ini biasanya digunakan imam-imam sholat ketika mengimami. Lanjut, ada selanjutnya hadar. Hadar ialah membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, ini biasanya digunakan untuk khataman Al-Quran. Ketika khataman Al-Quran boleh kita menggunakan hadar, membaca Al-Quran dengan cepat dengan catatan tajwid dan makhrajul hurufnya terdengar jelas. Oke.
Lanjut, yang selanjutnya ada yang namanya roman. Nah, ini membaca Al-Quran yang dilarang karena tidak sesuai dengan cara bacaannya. Seharusnya panjang bacaannya dibaca pendek, seharusnya pendek dibaca panjang, seharusnya sukun tetap dilanjutkan bacaannya. Nah itu, ini dilarang ya. Dan selanjutnya ada zamzamah, membaca dengan menggerakkan bibir. Jadi zamzamah ini membaca Al-Quran untuk menggerakkan bibir, Jadi membaca Al-Quran itu menggerakkan bibir. Biasanya ini digunakan oleh para hafiz atau hafizah dalam memurojaahkan Al-Qurannya. Boleh dilakukan dengan catatan benar bacaannya. Baik, ada yang kurang paham sampai sini? Atau ada pertanyaan? Untuk pelajaran lalu mungkin masih ingat apa itu yang dimaksud dengan izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Masih ingat? Masih? Ketika ditanya bisa menjawab? Nah, kita Ustaz ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait tentang izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Untuk pertanyaan pertama, ada berapakah? Oh, sebelumnya yang tahu angkat tangan. Untuk pertanyaan pertama, ada berapakah huruf izhar? Angkat tangan. Gani, ada berapa huruf izhar? 6. Coba sebutkan apa aja hurufnya. A, Q, A, Ain, W. Kurang satu. Kau ulangi. Jauh ulangi sekali lagi. Apa hurufnya? A, Q, Ain, W, A, Hamzah. Betul. Kasih tepuk tangan untuk Gani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah arti izhar? Nah, Febri, apa arti izhar? Jelas. Coba sebutkan definisi izhar. Apabila lupa, kalau bisa lupa tuh nih, karena liburan terlalu lama ya, tidak diulang-ulang ya pelajaran berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, bahwasanya dalam Al-Quran yang dianjurkan itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan secara tartil. Kembali yang ke tadi, apa itu tartil? Membaca Al-Quran dengan pelan dan benar ya. Makanya adalah usulan ilmu tajwid itu, apa hukum izhar, apa hukum idgham, apa hukumnya ikhfa, apa hukumnya iqlab, bagaimana cara membaca izhar, bagaimana cara membaca idgham, cara membaca iqlab, ikhfa, dan banyak hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran yang belum kita ketahui. Baik, untuk penjelasan definisinya, untuk kita mengingatkan kembali, apabila ada sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar yang 6, apa itu hurufnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka hukum tajwidnya izhar, dibaca jelas. Paham itu? Paham sampai sini? Baik. Baru Fadil, ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan idgham? Coba sebutkan definisinya. Apabila tanwin sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka dia tidak. Kita ulangi lagi untuk merojaan tentang tajwid idgham. Apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf idgham, ya, huruf idgham di gunnah yang 4, ya, waw, mim, nun, maka hukum bacaannya
Akan tetapi miwa kita memasukkan suara waw dengan sukun. Itulah definisi idgham. Baik. Paham tidak ini? Ada pertanyaan yang belum diketahui? Baik, lanjut. Iklab, apa yang dimaksud dengan iklab? Rasid, coba sebutkan definisinya. Iklab. Kok pada lupa ini? Mungkin terlalu lama liburnya ya. Nah, itulah kegunaan ketika kita mengerjakan pelajaran hafalan. Kita belajar itu nggak mesti harus di pondok. Nah, ini saya kasih sedikit apa istilahnya, kata-kata mutiara gitu. Kita belajar itu nggak mesti di pondok, di rumah juga bisa, di tempat majelis lain juga bisa. Menuntut ilmu itu nggak mesti di pondok aja. Kan ada pepatah bilang kan, menuntut ilmu dari buaya hingga yang lantai. Utlubul ilma minallah ila lahdi, minallah ila lahdi, ya gitu kan? Nah, itu. Jadi bentuklah ilmu dari buaya hingga kita. Jadi menuntut ilmu itu nggak mesti harus di pondok aja. Ketika di rumah kita bercerita dengan teman, cerita tentang ilmu. Begitu. Kita berkumpul dengan keluarga, cerita tentang ilmu. Kita bertanya tentang ilmu. Jadi belajar itu nggak mesti harus di pondok saja. Ya. Ilmu itu ibaratkan kita ini memegang tali, ilmunya itu adalah sapinya. Jadi sapinya itu harus kita tarik supaya tidak lari. Begitu juga dalam ilmu ini, harus kita tulis supaya tidak lupa. Gitu. Antum mungkin sebagian belum mengetahui apa yang namanya makna dalam menuntut ilmu itu. Mungkin satu antum sadar, nyesal kalau saya belum yang dibilang Ustaz itu nggak tercatat. Kalau ini sudah terjadi, penyesalan itu tidak akan bisa diputar ulang kembali. Gitu. Mungkin tak masalah karena mungkin baru masuk juga. Jadi sahabat kedepannya lagi diulang lagi pembelajaran tajwid. Ingat, antum ini harus Quran, harus tahu tajwidnya, harus tahu maknanya, harus tahu artinya, dan harus tahu cara mengamalkannya. Paham sampai ini? Nah, jadi harus tanya, ada berapa huruf Pak? Coba sebutkan. Ada berapa semua? Bagi yang belum hafal, saran Ustaz ke antum semua dihafal ya. Karena ilmu tajwid ini penting. Ketika kita mengimami, kalau kita ditegur bacaan kita kurang bagus, kita tuh jangan berkecil hati. Mungkin ilmu kita belum sampai ke situ, ya. Yang penting kita sudah berani, itu dia. Jadi dengan adanya ilmu tajwid ini, kita diperbaiki makhraj hurufnya, cara bacaan Al-Qur'annya, kita paham dengan ilmu tajwidnya dan lain sebagainya. Paham ini? Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti usaha antum semua sudah hafal dengan ilmu tajwid. Ketika ditanya tidak ada lagi yang tidak tahu, tidak ada lagi yang tidak dapat. Yang sudah dipelajari yang telah berlalu, harapan Ustaz diulang lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi, ditelaah lagi, dihafal kembali. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan coba angkat tangan. Atau ada yang lupa, Ustaz, kok bisa sih ilmu tajwid itu ada? Nah, boleh bertanya seperti itu, nanti saya jawab. Ada pertanyaan di sini?
Kalau tak